Kok Pak Jokowi bisa aja ya menciptakan sebuah ironi untuk dihadapi oleh Budi Ari? Saya jadi makin paham bagaimana hebatnya langkah catur seorang Jokowi ya, menembak sasaran dari berbagai sudut. Des, des, des. Tepat dan jitu ya. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ketika Nasdem mempromosikan acara apel siaga di GBK kepada media, Nasdem menyebut bakal ada kejutan dari Anies dalam acara tersebut. Namun ternyata acara itu berjalan biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa. Anies saja lebih banyak baca doa ketimbang pidato politik ya. Ternyata yang bikin kejutan justru Presiden Jokowi. Hari Senin kemarin, sehari sesudah apel siaga Nasdem itu, Presiden Jokowi melantik menteri dan wakil menteri baru. Presiden Jokowi melantik Menkominfo yang baru. Posisi itu sebelumnya dipegang oleh Johnny G. Plate, mantan Sekjen Nasdem, yang sedang terjerat kasus korupsi. Yang menggantikan Johnny G. Plate adalah Ketua Umum Projo, Budi Ari. Langkah Presiden Jokowi ini bikin Nasdem gusar, ngomel-ngomel. Makanya, saya bisa menyimpulkan bahwa di balik pelantikan Budi Ari, Presiden Jokowi seakan sedang memberikan hukuman pada Nasdem. Mantan menterinya kan dari partai. Oleh Pak Jokowi, diganti dengan relawan. Ini kan bahasa simbolnya itu seperti menurunkan derajat Nasdem ya. Bahwa bagi Presiden Jokowi, arti dan posisi Nasdem itu bukan lagi sebagai partai politik, namun bisa disamakan dengan relawan. Dalam dunia politik, strata atau level partai politik itu tentunya lebih tinggi ketimbang relawan ya. Dan ini bisa dibuktikan dengan reaksi dari para petinggi Nasdem yang langsung ngegas, ngomel-ngomel di media pula. Ketua DPP Bapilu Partai Nasdem, Effendi Hoiri, menilai pelantikan Budi Ari itu seperti meminjam tanpa izin atau mengambil hak orang lain, dan itu dia sebut sebagai tidak halal. Bahkan Effendi menyebut Nasdem udah nggak mikirin menteri-menterinya, mau diganti siapa, mau diganti jam berapa, terserah. Sakarepe Jokowi lah katanya. Sakarepe itu artinya terserah ya. Ini kan terlihat sekali ya, omongan orang yang sedang tersinggung, marah, merasa direndahkan gitu ya. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menyoroti latar belakang Budi Ari sebagai relawan. Katanya dia khawatir, nanti ke depannya orang-orang lebih suka jadi relawan ketimbang masuk partai. Dia juga menyebut bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai pembantu presiden itu harusnya orang yang dianggap cakap atau pintar di bidangnya. Seakan lupa bahwa mantan Sekjen Nasdem kan juga sudah pernah ditunjuk oleh Pak Jokowi. Dikasih jabatan menteri, malah korupsi. Dari reaksi ini kita bisa melihat maksud Presiden Jokowi ya. Itu pas ya, aksi dan reaksinya itu sudah dikalkulasi oleh Pak Jokowi. Sehingga tanpa beliau menerangkan, kita bisa lihat sendiri bahwa langkah itu memang untuk memberikan hukuman pada Nasdem. Surya Paloh akhirnya paham akan hukuman ini. Karena di hari yang sama, sorenya Surya Paloh juga bertemu dengan Presiden Jokowi di istana. Sesudah pertemuan itu, omongan Surya Paloh berbeda dengan kemarahan para petinggi Nasdem tadi ya. Surya Paloh justru menegaskan bahwa Nasdem tidak mempermasalahkan soal reshuffle itu ya. Ini sih buat menetralisir aja, agar nggak terlalu ketahuan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi itu sedang memberikan hukuman pada Nasdem. Itu satu ya. Langkah politis Presiden Jokowi memang nggak bisa dilihat dari satu arah saja. Agar kita bisa paham ya, ada banyak aspek yang harus dilihat. Ada beberapa kacamata yang harus dipakai. Jadi sifatnya itu bisa multidimensional ya, banyak dimensi gitu. Saya kira pelantikan Budi Ari itu selain untuk menghukum Nasdem, juga untuk memberikan peringatan kepada Projo, atau tepatnya Budi Ari sendiri. Ini terkait dengan kabar yang menyebut-nyebut Budi Ari ini cenderung mendukung Prabowo. Dalam rekam jejaknya, Budi Ari dan Projo pernah menerima kunjungan dari para relawan Prabowo pada awal Juli lalu. Sesudah itu, Budi Ari memuji Prabowo dengan sebutan patriot sejati. Bahkan Bendahara Umum Projo, Panel Barus, menyatakan keyakinannya
bahwa Pak Jokowi akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Dan sebelumnya kepada kompas.com, Budi Ari menyebut bahwa kecenderungan dukungan Presiden Jokowi ke Prabowo itu sudah mencapai nilai 60-40. Budi Ari juga menyebut beberapa nama yang katanya dipertimbangkan Jokowi untuk diusulkan menjadi pendamping atau cawapres Prabowo, seperti Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Gibran, Ridwan Kamil, dan Erlangga Hartarto. Kecenderungan Budi Ari ini juga tidak luput dari perhatian PDIP. Namun menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ada pula bagian dari Projo di Jawa Barat, misalnya yang memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, sehingga soal dukungan Projo itu dia sebut belum final. Nah, karena belum final, maka Presiden Jokowi pun sepertinya merasa perlu untuk memberikan peringatan. Sesuai dengan pesan beliau kepada para relawan, jangan gerasa-gerusu dalam memilih pemimpin. Oleh sebab itu, dalam langkah Pak Jokowi melantik Budi Ari sebagai Menkominfo, Pak Jokowi meminta agar Budi Ari mengutamakan penyelesaian proyek infrastruktur BTS. Presiden Jokowi tidak mau sampai proyek BTS itu terbengkalai. Ini tugas yang sangat berat ya, yang juga disadari oleh Budi Ari. Sampai-sampai dia menyebut Kominfo sebagai gunung masalah. Karena PR-nya di Kominfo memang banyak dan berat. Itu ya, Presiden Jokowi seakan ingin memperlihatkan kepada Budi Ari sebagai seorang relawan, beratnya beban kerja di sebuah kementerian. Apakah menurut Budi Ari Prabowo bakal bisa mengurus negara jika beban berat di satu kementerian saja sudah sangat banyak dan berat? Emangnya Prabowo sanggup? Itu satu peringatan buat Projo. Peringatan kedua diwujudkan Presiden Jokowi dengan melantik wakil menteri di Kominfo, yang sebelumnya posisi ini nggak ada. Alasan Pak Jokowi adalah agar pekerjaan berat di Kominfo bisa dipercepat. Yang dilantik adalah Nezar Patria. Nezar ini sebelumnya bertugas jadi staf khusus Menteri BUMN. Dia juga punya pengalaman jurnalistik yang cukup lama di berbagai media, termasuk Tempo, Viva.co.id, CNNindonesia.com, dan The Jakarta Post. Juga punya pengalaman di BUMN sebagai Direktur PT Pos Indonesia dan Komisaris PT Pegadaian. Nah, ada satu lagi pengalaman Nezar Patria yang bikin saya mengambil kesimpulan bahwa Budi Ari ini dikasih peringatan sama Pak Jokowi, yaitu bahwa Nezar pernah menjadi aktivis reformasi di tahun 98 dan pernah jadi korban penculikan pada masa Orde Baru. Kisah penculikan dirinya pernah dituliskan oleh Nezar. Ini bisa dibaca di situs sastraindonesia.com. Dalam cerita Nezar itu kita bisa menyimpulkan bahwa oknum yang menculik dia itu dari lembaga militer. Ada itu ya dalam ceritanya dia mendengar orang baris, suara sepatu tentara, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016, kepada CNNindonesia.com, Nezar sempat menyebut tim Mawar yang diduga sebagai pelaku penculikan atas dirinya dan teman-temannya sesama aktivis. Kalau menyebut penculikan aktivis dan tim Mawar, biasanya mata kita yang mengarah ke rekam jejak Prabowo Subianto, yang tidak akan saya bahas di sini ya. Tinggal Google saja, maka akan ditemukan beberapa berita soal itu ya. Misalnya, di cnnindonesia.com ada berita dengan judul, menurut Kedubes AS, Amerika Serikat, Prabowo dan Soeharto terlibat penculikan aktivis. Lalu di voaindonesia.com ada juga berita dengan judul, Wiranto pastikan keterlibatan Prabowo dalam penculikan 1998. Dan juga di kontan.co.id ada berita yang berjudul, SBY benarkan Prabowo dipecat dari ABRI. Silakan lihat dan baca sendiri ya. Nah, keberadaan Nezar di samping Budi Ari ini seakan diciptakan Presiden Jokowi untuk mengingatkan Budi Ari terhadap rekam jejak Prabowo. Bisa saja nanti Nezar cerita ke Budi Ari bagaimana pengalamannya jadi aktivis 98 yang pernah diculik ya. Agar Budi Ari tahu bagaimana rekam jejak Prabowo dari sudut pandang lain ya. Kesimpulan dari maksud langkah yang diambil Presiden Jokowi yang terakhir ini bikin saya agak ngakak sih. Kok Pak Jokowi bisa aja ya menciptakan sebuah ironi untuk dihadapi oleh Budi Ari. Saya jadi makin paham bagaimana hebatnya langkah catur seorang Jokowi ya. Menembak
sasaran dari berbagai sudut. Des, des, des. Tepat dan jitu ya. Begitulah langkah-langkah catur. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura memang juara.